Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widesya Fikri dengan NIM 22116. Di sini saya dari kelas Informatika 22B akan menjelaskan ujian akhir semester dari Data Science atau Sains Data, yang dimana kita akan langsung ke PPT 5. Di sini kita akan mencoba untuk membersihkan data. Nah, jadi di sini akan membahas tentang data cleansing atau membersihkan data, dan di mana pembersihan data itu adalah langkah penting dalam proses analisis data yang memastikan data yang kita gunakan akurat, lengkap, dan siap untuk dianalisis. Nah, mungkin kita langsung saja untuk latihannya. Di sini ada di slide 25. Nah, yang pertama itu kita harus mengamati dataset pada studi kasus. Lalu yang kedua, periksa data yang missing value. Lalu yang ketiga, membersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Kita langsung saja ke Rapid Miner. Oke, baik. Sekarang saya sudah ada di Rapid Miner-nya. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan data cleaning atau pembersihan data. Nah, di sini kita akan import datanya dulu, di mana datanya itu saya sudah ambil dari Kaggle, teman-teman. Jadi, pertama kita ke repository untuk mengimport data. Nah, lalu, di sini kita langsung saja ke My Computer. Nah, setelah itu, di sini sudah terlihat datanya. Di sini saya pertama akan menggunakan dataset Indian liver pasien, dataset terkait pasien penyakit hati di negara India. Oke, kita langsung saja klik next. Oke, kita next lagi karena di sini no problem, tidak ada masalah, jadi kita langsung next saja. Nah, di sini sama juga kayak tadi, cuman yang membedakan itu, kalau tadi kan hanya ada kata age, gender, total bilirubin. Nah, di sini sudah ada tipenya juga. Jadi kayak misalkan umur itu tipenya integer. Lalu ini gender tipenya polinomial. Lalu di sini ada total bilirubin dengan tipe real, ada direct bilirubin dengan tipenya real. Lalu ada total proteins yang tipenya itu integer. Ada albumin dengan tipenya integer. Lalu ada egg ratio yang dimana tipenya itu integer. Ada SGPT yang tipenya real, SGOT yang tipenya real, ACOS yang tipenya real, dan is pasien atau jumlah pasien yang tipenya itu integer. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa mengubah. Kita klik di sini. Nah, di sini ada change type. Kalau misalkan dari integer mau ganti ke binomial juga bisa. Terus di sini ada change role, dia berperan sebagai apa. Terus di sini ada rename column. Jadi kita bisa rename kayak misalkan dari X jadi umur seperti itu. Terus ini ada exclude column juga. Nah, tapi kita biarkan saja. Setelah itu kita langsung next saja. Nah, di sini kita harus masukin ke lokal repository ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan nggak dimasukin, dia nggak akan bisa jalan. Nah, di sini location, local repository. Dia sudah langsung ya. Oke, kita langsung finish saja. Nah, begini ya teman-teman. Jadi inilah result history-nya atau um, ini hasilnya. Jadi di sini kita lihat dulu ada 583 example. Jadi datasetnya ada 583. Nah, sudah benar ya teman-teman. Lalu di sini 0 special atribut dan 11 regular atribut. Nah, untuk 11 regular atribut ini, dia itu dihitung dari age, gender, total bilirubin, hingga pasien. Ini jumlahnya ada 11. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, jadi ini sudah benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kan mau melihat tentang missing value-nya atau data yang kotor.
Jadi kita lihatnya di bagian statistik. Nah, di sini teman-teman. Kita langsung saja ke missing. Nah, jadi kalau misalkan dia berjumlah 0, itu tandanya dia tidak ada data yang kotor. Nah, kalau dari yang kita lihat, dari age, gender, total bilirubin, direct bilirubin, lalu ada total protein, albumin, X ratio, lalu SGPT dan SGOT, itu kan dia tidak memiliki missing value. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, di sini pasien juga tidak ada missing value, namun bagian akpos itu dia memiliki 4 missing value. Nah, jadi inilah yang akan kita uji coba untuk menghapusnya. Apakah dia bisa menjadi 0? Kita buktikan ya. Kita langsung saja ke bagian desain. Nah, di bagian desain sudah terpampang kalau di sini sudah ada datasetnya karena tadi kita sudah mengimpor. Nah, cara yang pertama itu kita bisa menggunakan langsung saja kita tarik dia dan drop di sini. Nah, jadi di sini langsung muncul dan kita langsung saja. Kalau misalkan untuk yang cara kedua, kita bisa menggunakan operator yang ada di sini. Jadi operator itu ada banyak ya, ada data access, blending, cleansing. Jadi dia kayak fitur-fiturnya. Kita langsung saja mencari Clip CSV. Kenapa? Karena untuk dia bisa membaca data yang akan kita olah. Kenapa akhirnya kita menggunakan read? Dan kenapa dari banyaknya read kita memakai CSV? Kan ada banyak ya. Ada read Excel, ada read URL, read access. Nah, di sini kita menggunakan read CSV dikarenakan datanya itu merupakan file CSV. Jadi kita yang paling benar menggunakan read CSV. Jadi kita langsung saja, nah klik 2 kali, dia langsung terlihat di sini. Nah, sebelumnya di sini berbeda ya dari yang kita tarik langsung dengan read CSV. Kenapa? Karena kalau read CSV sendiri, dia ini belum ada datanya di dalam. Jadi, untuk menaruh datanya itu, kita klik 2 kali read CSV-nya, seperti ini. Nah, terlihat teman-teman? Terlihat tidak? Nah, jadi di sini itu kita langsung masukin dataset yang tadi, yaitu Indian Liver Pasien Dataset. Kita langsung next saja, karena sama saja seperti tadi. Kita bisa langsung finish. Nah, seperti itu. Lalu untuk Retrieve Indian Liver. Ini kan belum bisa kita apain karena belum ada operatornya. Operator yang kita harus pakai itu dari cleansing, karena kita akan menghilangkan missing value-nya. Kita langsung saja dari cleansing. Nah, dari cleansing ini ada banyak, ada normalisasi, ada duplikasi, ada missing. Nah, karena kita mencari missing value, jadi kita harus menggunakan missing. Nah, di sini ada banyak ya. Tapi yang akan kita gunakan itu adalah replace missing value. Kenapa? Karena walaupun dia sama semuanya, ada missing value kan berbeda ya. Ada yang replace infinite values, ada yang remove unset values. Nah, jadi kita langsung saja ke replace missing values seperti yang dikatakan di PPT, karena kita akan menguji coba dengan ini. Karena dataset yang kita gunakan itu tidak semuanya kotor. Jadi, kita bisa mengaplikasikannya dengan replace missing value. Nah, kalau misalkan kita cari replace aja ya, teman-teman. Nah, replace itu ada yang replace dictionary, ada replace, tapi kan tidak cocok karena kita mencari missing value. Sedangkan untuk replace missing value, dia ada replace all missing, ada replace infinite values, dan input missing values itu tidak cocok digunakan karena kita dari replace infinite values itu dia untuk jumlah yang tidak terhingga. Karena kita jumlahnya itu tidak ada yang tidak terhingga, jadi kita tidak menggunakan replace infinite values. Begitupun juga dengan replace all missing, karena yang kita gunakan kan hanya satu saja. Kita lihat di result tadi, kita langsung ke statistik. Nah, di sini kan hanya satu outpost, jadi kita langsung saja ke replace missing value. Nggak perlu menggunakan replace all missing. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga harus pencet dulu di sini. Nah, terlihat parameternya di sebelah kanan. Nah, sebelum itu kita langsung saja
ini merupakan replace missing value, kita ke atribut filter tipenya. Untuk atribut filter tipenya, kita ganti dulu yang sebelumnya all. Kenapa? Karena kita tidak mau menghapus semuanya ya, tapi kita memilih hanya outpost saja. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua, bisa menggunakan single, dan bisa menggunakan subset. Nah, tapi di sini saya akan coba untuk menggunakan single terlebih dahulu. Nah, di sini atributnya kita bisa langsung saja enter value-nya. Kita lihat di sini ada outpost. Nah, lalu setelah itu untuk default-nya average biarkan saja dan kolomnya juga dibiarkan saja. Nah, setelah itu ini bisa kita tarik langsung ke rest. Nah, kita hapus dulu di bawahnya. Oke, kita sudah hapus. Lalu kita coba ya teman-teman melihat result-nya. Kita running. Dan ini dia teman-teman. Kalau dari datanya sendiri, dari outpost-nya itu, kenapa dia di awal? Karena dia sudah dilakukan perubahan pada outpost ini. Dan tadi kan ada 4 ya, ada 4 missing value. Nah, dari missing value itu, 1, 2, 3, 4, ini dia berhasil untuk dibersihkan karena di sini sudah terganti menjadi 1. Lalu kita langsung saja ke bagian statistik. Nah, kita lihat outpost. Outpost di sini missingnya berjumlah 0. Berarti di sini dia itu sudah berhasil untuk dibersihkan, teman-teman. Nah, lalu kita akan hapus dulu untuk yang ini. Kita delete ya, teman-teman. Nah, kita akan coba di cara yang kedua, yaitu menggunakan ResGSP tadi. Nah, sebelumnya kita masukin lagi untuk datanya. Jadi karena kita udah hapus, jadi kita harus masukin lagi ya untuk datanya. Kita jangan sampai lupa di bagian sini. Nah, lalu operatornya jangan lupa kita menggunakan replace missing value. Kita langsung tarik saja di sini. Nah, oh ya untuk teman-teman di sini juga dia bisa diganti ya, bisa di rename. Nah, bisa di rename sesuka hati, tapi kita langsung saja di sini. Di sini ada replace missing value dan parameternya. Oke. Kita akan ganti parameternya. Tadi kan kita menggunakan single, sekarang kita akan coba menggunakan subset. Nah, seperti itu. Bedanya di sini kita select atributnya nggak langsung, tapi harus di sini. Jadi outpost yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita select dia. Kenapa? Karena kita harus select dulu dari sebelah kiri ke kanan agar dia data yang ini bisa dibersihkan gitu. Oke, setelah itu kita apply saja teman-teman. Nah, lalu dari EXA ini kita klik 2 kali. Nah, dia langsung crash. Nah, setelah itu kita langsung running saja dan kita lihat. Nah, kita langsung saja ke statistik. Sama teman-teman, missing value-nya juga hilang di bagian outpost, itu tandanya dia berhasil. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari data lagi dari Kaggle, di mana datanya itu bukan hanya missing value-nya 4, 7, tidak, tapi saya akan mencoba kalau misalkan missing value-nya itu ada banyak, atau bahkan mungkin dia bukan hanya pada outpost, misalkan dia ada 3, ada 2 di bagian umur dan di bagian gender, apakah dia masih bisa untuk dibersihkan kalau misalkan kita memakai kedua data ini. Coba ya, kita akan praktekkan saja. Sebelumnya kita akan hapus, kita delete. Nah, sebelum itu, sama seperti tadi, kita kan ingin menggunakan dataset yang berbeda, jadi kita harus mengimport datanya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang pertama, kita akan import data di repository, sama seperti tadi, dari import data langsung ke My Computer. Nah, di dokumen ini sudah ada datanya. Kita akan coba pakai Human Capital Project. Nah, di sini dia ada 15 MB.
itu dia datanya berarti besar teman-teman. Kita langsung saja ya teman-teman. Kita next, itu sudah terlihat di bagian value itu sudah banyak yang kosong. Nah, nanti kita akan lihat ya. Di sini no problem, kita coba next saja. Nah, terlihat banyak sekali. Oke, jadi di sini ada sama seperti tadi, ada ref dengan tipenya polinomial, ada ref area dengan tipenya polinomial, lalu ada ref area label dengan tipenya polinomial, lalu ada indikator dengan tipenya polinomial, indikator label dengan tipenya polinomial, lalu di sini ada value dengan tipenya real, dan di sini ada year atau tahun dengan tipenya integer, dan month atau bulan dengan tipenya integer. Kita langsung klik saja next. Nah, lalu setelah itu sama seperti tadi, kita akan langsung saja masukin ke local repository. Tapi sebenarnya di sini kita juga bisa taruh di bagian data atau di bagian proses. Nah, karena tadi kita taruhnya di local repository ya untuk Indian Liver. Jadi kita langsung saja taruh human capital project-nya sama seperti tadi, biar nggak ribet, kita taruh langsung di local repository. Dan di sini langsung saja kita klik image. Kita tunggu ya teman-teman, kan datanya besar. Nah, ini dia. Wow. Jadi di sini kita untuk example set-nya ada 190.332 example dan di sini 8 regular attributes. Nah, jadi untuk 190.000-nya ini dia itu merupakan datasetnya teman-teman. Jadi kita bisa langsung saja ke bawah untuk memastikan. Nah, terlihat di sini dia memang ada 190.332 example atau datanya. Nah, langsung saja kita lihat statistiknya ada berapa untuk missing value-nya. Wow. Nah, untuk missing value-nya sendiri, kita sudah lihat ya langsung bagian value, kalau dia memiliki banyak sekali, missing-nya ada sekitar 4.767. Nah, di sini kita akan coba langsung saja membersihkan data yang tadinya missing value-nya ada 4.767, kita akan mengubahnya menjadi 0. Kita langsung saja ya. Oke, kita ke desain. Nah, di sini sama saja kita bisa langsung direct ya teman-teman ke sini. Kita drop ke sini. Human Capital Project. Oke. Lalu langsung kita pakai operator replace missing value. Nah, kita akan coba, kita langsung saja taruh di sini. Nah, dari outputnya kita langsung saja sambungkan dia dan kita lihat di parameternya. Karena tadi, nah hanya di bagian value-nya saja. Jadi di sini kita akan menggunakan filter tipenya single. Kita akan masukkan atributnya yaitu value. Nah, lalu setelah dari situ, kita langsung saja untuk menyambungkan replace missing value ke bagian sini. Nah, sudah lihat ya teman-teman. Kita langsung saja running. Oke, ini dia hasilnya. Jadi, setelah itu kita akan ke bagian statistik. Sebenarnya dari sini kita sudah lihat ya, bagian value ini sudah banyak sekali yang aman. Nih, ini dia sudah terganti ya. Sudah terganti agar bisa dibaca. Kita langsung saja ke bagian statistiknya untuk memastikan apakah datanya itu sudah bersih atau belum. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa value itu missingnya setelah kosong. Jadi, dia berhasil untuk dibersihkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi setelah dari situ, kita langsung saja hapus dulu, biar nggak usah kebanyakan.
Nah, kita langsung ke desain. Nah, jadi kita akan coba bagaimana kalau misalkan kita menggunakan dataset yang misalkan ada dua kolom yang memiliki missing value. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya, teman-teman, kita ke bagian import datanya. Nah, di sini kita langsung saja untuk import data. Sama seperti sebelumnya, kita ke My Computer. Nah, lalu di sini kita tadi sudah pakai Indian Liver Patient Dataset, ada Human Capital Project. Kita akan coba di CLV Data. CLV Data CSP. Kita langsung saja next. Nah, di sini datanya sudah terlihat ya, di bagian umur sudah banyak sekali untuk missing value-nya. Kita coba next saja karena no problem. Nah, kita langsung saja ke next. Nah, di sini kita taruh langsung di local repository dan namanya nggak perlu kita ubah, kita langsung saja finish. Nah, di sini kita bisa lihat datanya ada 5.000, 0 special attribute, jadi dia tidak ada yang spesial ya dari tadi. Lalu yang untuk kolomnya ada 8. Kita akan pastikan lagi ke bawah. Nah, di sini dikatakan ada 5.000 example atau 5.000 data. Nah, sebelumnya kita harus memastikan lagi di statistik ada berapa sih missing value-nya. Kita coba lihat ya. Nah, untuk missing value-nya di bagian statistik itu, dia ada di bagian umur, jumlahnya ada banyak sekali. Ada sekitar 2.446. Lalu yang kedua ada days on platform. Ini dia ada 141. Nah, di sini kita akan coba bersama-sama ya teman-teman untuk menghapus data yang bersifat kotor. Kita coba saja langsung untuk cleaningnya. Nah, di sini kita akan coba cari read CSP lagi, karena dia bentuknya CSP ya teman-teman. Nah, sebelum itu jangan lupa kita klik 2 kali. Untuk apa? Untuk mengimpor datanya. Kita langsung saja klik next. Lalu di sini juga klik next. Dan di sini juga finish, karena dia no problem ya. Nah, lalu untuk operatornya, kita akan menggunakan replace missing value. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita akan tetap menggunakan replace missing value karena di latihannya dikatakan coba menggunakan replace missing value. Kita akan menggunakan replace missing value yang ini. Kita akan coba. Seharusnya sih bisa ya teman-teman. Berarti di sini tergantung parameternya. Kita coba saja. Di sini sama seperti tadi, kita langsung subset. Lalu di sini select atribut untuk yang umur dan juga days on platform. Kita apply, lalu langsung saja kita langsung ke statistik saja ya teman-teman. Kita lihat. Wow. Kita bisa lihat missingnya sudah 0, itu tandanya dia sudah berhasil untuk dibersihkan. Nah, jadi saya rasa berarti tergantung parameternya ya teman-teman. Tergantung kita memilih atribut yang mau difilter yang mana. Lalu kita select atributnya juga. Oke. Tapi karena di sini latihannya menggunakan replace missing value, jadi di sini saya rasa udah cukup untuk kalian mau misalkan data cleansing, udah cukup sih untuk pakai missing value karena replace missing value ini dia bisa untuk dataset yang besar, bisa dataset yang kecil, bisa juga untuk dua kolom misalkan kita lihat di result tadi. Nah, di sini bisa pakai di umur, bisa dipakai di dashboard platform.
Oke, jadi mungkin sekian ya dari saya untuk bagian data cleansing-nya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.